Oke, sahabat inventor, kembali berjumpa dengan saya di sini. Kita akan melanjutkan pembuatan gambar di inventor kita menggunakan perintah drawing ya. Seperti ini nanti kita akan buatkan ya. Nah, ini drawingnya sudah saya buka ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat etiket ini ya, membuat etiket. Nah, sekarang ada sedikit perbaikan ya. Ini di sini supaya dia muncul skalanya itu otomatis ya, maka kita ambil di sini, harus kita pilih dulu set propertiesnya, maka kemudian di sini initial view skalanya, kemudian baru kita buat ini sehingga muncul seperti ini nantinya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian demikian juga set number ini, number offsetnya ini juga seperti itu ya. Ini merupakan supaya dia menjadi otomatis berubah. Jadi ketika kita tambahkan seperti ini ya, kita klik kanan, kita new set. Nah, di sini langsung berubah 2/2 secara otomatis. Nah, kira-kira begitu. Tetapi di sini kita hanya pakai satu sheet ya. Ini sheet yang ini saya hapus ya, kita hanya pakai sheet satu buah saja menggunakan kertas A3. Nah, kita buka base ya, kita klik base ya, kemudian kita ambil pin yang pertama ya. Nah, di sini langsung skalanya itu terbaca 1:1 ya. Kemudian kita klik OK, saya geser dia di sini, misalnya ini 1:1, ini 1:2 ya, ini 1:2. Oke, kita coba lagi di sini, ini 1:1. Kemudian saya di sini tidak ada di project kan, kemudian saya masuk ke bagian yang kedua, saya basekan lagi rangka. Nah, ini kemudian ini 1:1, kita perkecil saja, 1 jadi 1:2, kita klik OK. Kemudian ini saya geser di sini, kemudian ini kita projectkan. Nah, seperti ini kita create. Oke. Nah, selanjutnya kita projectkan lagi ini ke bawah. Nah, seperti ini create. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yang ketiga. Kita basekan lagi, di sini ada spindle ya, kita putar saja ini supaya posisinya sama seperti yang ada. Nah, kita klik, kita geser dia di sini, kemudian kita projectkan ke sini, kita klik create. Oke. Nah, selanjutnya kita base lagi part yang keempatnya, kita open. Nah, ini 1:2. Oke, kita klik OK. Nanti bisa kita rubah untuk penentuan skalanya, kita projectkan ke sini, kemudian create. Nah, seperti ini. Nah, ini coba kita perbesar menjadi skalanya itu menjadi 2:1 ya, 2:1. Nah, yang ini menjadi 1:1 supaya lebih proporsional. Nah, seperti ini ya, tinggal nanti kita masukkan ukurannya. Nah, ini saya tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini saya geser. Nah, ini saya ganti jadi skalanya itu 1:1. Nah, ini saya geser ke sini sedikit ya. Nah, kemudian ini saya edit view lagi, saya ganti jadi 1:1. Oke. Nah, seperti ini, jadi lebih terlihat lebih bagus seperti itu ya. Dan nanti dalam pemberian ukurannya tinggal kita tentukan saja bagusnya bagaimana. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, ini saya edit view sedikit, kemudian saya masukkan ini karena kita di sini memasukkan ini ya, ada ulir seperti ini ya. Nah, kemudian
caranya itu adalah kita ambil breakout ya, kita ambil breakout, kemudian kita klik merah ini ya, kemudian kita spline, seperti ini. Oke, nah seperti ini, kemudian kita klik finish. Oke, ini kita klik, kemudian ini kita klik sambil menekan tombol kontrol di keyboard ya, kemudian ini kita klik, ini kita klik ya, filenya ini harus kita klik dulu itu ya, ini profile point centernya, klik OK. Nah, ininya seperti ini ya, jadi cukup satu saja sebenarnya ya, cukup satu saja kita klik ya. Nah jadinya seperti ini. Nah kalau seandainya kita mau bentuknya itu tidak menyeluruh ya, bisa kita klik di sini, kemudian spline ini kita ambil di sini, kita ambil di sini, nah kita ambil di sini misalnya. Nah seperti itu, kemudian kita klik finish ya, kemudian kita klik, seharusnya kotak dialognya muncul ya, kemudian kita enter saja. Sebentar, kita Ctrl Z lagi ya, kita Ctrl Z lagi. Di sini kita kembali, kita klik breakout, kita klik, kemudian spline, ini di sini, di sini ya, di sini, di sini, di sini. Nah kira-kira seperti itu, kemudian kita klik finish, kemudian kita klik ini, klik OK. Nah jadinya seperti ini tuh ya. Nah mengikuti ini. Nah di sini ya, garis ini bisa kita visibility kan saja, ini garis ini kita visibility kan supaya tidak terlihat. Nah seperti ini ya. Untuk kalau misalnya mau kita warna seperti ini, maka ini sebenarnya tinggal kita tampilkan seperti ini. Kita klik bagian ini, nah oke, nah munculnya begini. Demikian juga yang ini, kita edit view, kita ganti seperti ini. Nah ini juga edit view, kita ganti seperti ini. Ini juga misalnya kita ganti seperti ini misalnya. Nah ya, batas kuningnya. Oke sahabat inventor ya, ini tinggal kita memberikan pengukuran ya, tinggal kita memberikan pengukuran. Nah di sini saya sarankan kita masuk dulu ke manage style editor ya, kita klik style editor, manage style editornya, kita tunggu lagi proses. Nah ini sudah muncul. Nah di sini kita ambil dimension ya, di sini default isunya, di sini ada teks ya, ini ukuran hurufnya kita ganti saja seperti ini ya, kemudian kita ambil save and close. Nah oke, sekarang kita masuk ke annotate, kita berikan pengukuran sesuai seperti yang ada ini. Nah kita buat dimension ya, kita ambil dari garis ini ke garis ini. Nah jadinya seperti ini, kemudian keluar kotak dialog, kita ganti ini jadi 0, diameter 6, sama seperti ini. Nah selanjutnya dimension lagi, dari titik ini ke titik ini kita tarik ya, kita tarik segini. Nah ini ukurannya kita nolkan juga 50 ya, kemudian ini chamfer ya, kita dimensionkan ini
0,50 ya, bisa ke atas sih sebenarnya, seperti ini aja. Oke, 0,50 supaya sama seperti ini. Kita ganti di sini 0,5 ya. Kemudian kita masuk ke teks ini, kita rubah di sini 2 ya, 2 kita buat strip 0,5 kali 45 derajat. Nah ini, kemudian kita klik OK. Nah jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita klik OK, klik kanan, klik OK, kemudian ini kita bisa geser. Nah di sini ya. Nah selanjutnya ya, ini sudah kita buat ya. Selanjutnya yang bagian ini ya, bagian ini kita buat dulu panjang ini, dimension dari titik ini ke titik ini. Oke, kita buat 63 ya, sudah sesuai ukuran dia. Kemudian precision and toleransinya kita rubah menjadi 0, kita klik OK. Nah selanjutnya ini ke bagian ini 68 ya, kita ganti ukurannya jadi 0. Oke, 68. Nah kemudian kita ikutin ini aja. Ini ada radius ya, ini R5 kita ganti, ini kita 0 kan. Oke, nah selanjutnya di sini ya ada ukuran ini 8 ya, kita klik ganti 0. Oke, kita klik kanan, klik OK, ini kita tarik ya. Nah kemudian kalau misalnya kita mau ukurannya seperti ini, tanda panahnya seperti ini, maka kita klik saja, klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian option raw inset. Nah seperti itu ya, jadinya seperti itu. Nah selanjutnya ukuran di mana lagi? Nah di sini ada lagi ukuran dimension ya, di sini ada ukuran, kita berikan pengukuran 34, ini kita nolkan, kemudian kita nih. Nah dari sini ke sini ada pengukuran 68, kita nolkan. Oke, nah di sini ada radius ya, radius R8 ya. Oke, nah selanjutnya di mana lagi? Di sini ada R13. Nah jadi gambar ini sudah sesuai dengan yang kita buat. Nah selanjutnya di sini ada ulir, maka yang harus kita buat ini hole and thread ya. Nah ini kita klik ya, kita klik seperti ini, kemudian kita klik kanan OK. Nah ini kita hapus ya, cukup ini misalnya. Nah seperti itu, M12 ya. Nah untuk tanda panahnya kita klik kanan seperti tadi. Di sini tidak ada, ini tidak ada ya, jadi perubahannya itu tidak ada, jadi ini tidak bisa kita ganti dari sini supaya dia menjadi tanda panahnya di luar, tapi ini tidak jadi masalah saya kira. Oke, selanjutnya itu ada pengukuran di sini ya. Ini untuk ketebalannya kita dimensionkan lagi titik ini ke titik ini ya, kita nolkan. Oke. Nah selanjutnya di sini panjang ini ke sini ada juga diberikan pengukuran, kita buat, nolkan lagi, klik OK. Nah kemudian di sini ada diameter ya,
ya, diameter. Nah, ini ada diameter. Nah, kita coba menggunakan hole. Ini tidak bisa, kita dimensionkan saja dari titik ini ke titik ini. Nah, ini 20 ya, kita nolkan. Kemudian karena di sini ada keterangan diameter, maka kita teks ya, kursornya kita geser ke ujung, kita ambil ini lambang diameter, kita klik oke. Nah, diameter 20. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah selesai kita beri pengukuran untuk bagian ini. Nah, selanjutnya kita sekarang ke bagian yang ini ya. Bagian yang ini, yang pertama kita beri pengukurannya itu adalah bagian ini ya. Jadi dimension ini dulu ya. Di sini seharusnya ini kelihatan. Edit view, saya edit view kan. Nah, ini supaya terlihat garis ini. Nah, di sini kita buat ini dimension ini, chamfer ini ya, ini 2. Ini 2, ini tapi ini 1, nanti kita rubah ya. Nanti kita rubah. Terjadi kesalahan di sini. Oke, ini dulu kita berikan pengukuran M ya, maka kita ambil hole M ini ya. Nah, kita tarik aja sedikit kemari M, kemudian kita klik kanan oke. Format custom plate designation. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita ambil ini, dengan ini kita tarik kemari ya. Kemudian kita ambil ini, nolkan. Nah, kemudian ini kita tarik ya, diameter 8. Seharusnya jangan titik ya, jangan titik tapi garis. Nah, ini garis, sini garis. Nah, jadinya keluarnya itu diameter langsung. Nah, kemudian ini kita nolkan. Oke, kita tarik dia ke atas ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian tanda panahnya biarkan, tanda panahnya mau kita rubah misalnya raw insert. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada R2 ya, dimension. Di sini ada R2 ya, di sini ada R2. Kita buat kemari saja. Kita nolkan. Nah, kemudian jarak ini ada 60 ya, dimension. Jarak dari sini kemari itu 5, kita nolkan oke. Kemudian kita dimensionkan lagi dari sini ke sini ya, itu 60, kita nolkan oke ya, sesuai seperti ini. Kemudian selanjutnya kita dimensionkan lagi dari bagian ini. Nah, ini kita 73, kita nolkan oke. Selanjutnya, nah ini sudah selesai ya. Selanjutnya ini ya, di sini kita tidak usah tampilkan ini, bisa di kanan oke, edit view. Ini kita tampilkan. Nah, seperti ini misalnya. Di sini diameter ya, ini harus kita coak juga ya. Ini harus kita coak juga, maka ini harus kita masukkan kemari dulu, nanti baru kita rubah.
Oke, ini kita klik kanan supaya kelihatan ini. Kemudian kita masuk ke place view, breakout, kita klik, kita ambil spline ya. Kemudian kita lihat gambarnya, dia dari bawah sini. Oke, kemari. Oke, kemudian kita klik finish ya, kita select bidangnya, kemudian kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini kita edit view, ini kita ambil. Oke, nah jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, atau ini mau kita tampilkan juga boleh ya, edit viewnya mau kita tampilkan juga boleh nih. Nah, mau kita tampilkan seperti ini juga boleh. Yang ininya kita hilangkan saja, visibility, kemudian ini visibility. Nah, jadinya seperti ini terlihat. Nah, tinggal kita masukkan di sini annotate lagi dimension ya, dari titik ini ke titik ini itu 18, kemudian kita nolkan. Oke, kemudian ini ya ke sini itu diameter 6. Oke, kita nolkan. Kemudian dari titik ini ya, titik ini ke titik ini itu 20, diameternya 20. Kita tambahkan di sini tanda diameter. Oke, nah ini sudah jadi. Tinggal ini tadi ada perubahan sedikit ya, ini ada pergeseran, ini nanti kita rubah dulu. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian ini ya, kita buat dulu pengukurannya itu dari sini ke sini itu 15. Kita buat di sini precisionnya 0. Oke, kemudian dari sini ke sini itu 10, kita nolkan juga. Kemudian dari titik ini ke titik ini itu 40, kita nolkan. Oke, selanjutnya kemudian dari sini ke sini itu 30, kita nolkan. Kemudian dari sini ke sini itu 50, kemudian kita nolkan. Oke, selanjutnya ini ya, dari sini ke sini itu 5, ini 561, seharusnya 5 nih. Nah, kan nanti kita rubah ya supaya dia sesuai. Kemudian ini 8 ya, dari titik ini ke titik ini 18, kita nolkan. Oke, kemudian dari sini ke sini itu 8, kita nolkan. Nah, seperti itu. Kemudian dari titik ini ke titik ini itu 9 ya, ini 9, 0. Oke, kemudian dimension titik ini ke atas ini 9, kita nolkan juga. Oke, nah selanjutnya ini 90 derajat ya, ini jangan sampai titik tapi garis ya. Nah, ini 90 derajat, kita nolkan. Oke, nah seperti itu. Kemudian ini kita klik kanan OK, ini kita geserkan di sini ya.
Nah, ini tanda panahnya, kita klik kanan, option, insert. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dimensionkan panjangnya ini ya. Ini dari titik ini ke titik ini 40 100 ya, 100. Kemudian dari ini ke sini itu 40 ya, 40. Oke. Oke, ini sudah diameter 6, ini sudah kita buat, ini sudah kita buat ya. Jadi kalau secara apanya sudah kita buat, nah ini bisa kita perkecil sebenarnya ya. Nah, seperti itu bisa kita perkecil ya ukurannya, tapi saya kira tidak jadi masalah diperbesar juga. Kalau ini sudah 1:1 ya, ini 2:1. Coba kita lihat ya. Oh, ini 1:1 ya, ini 1:1, ini 1:1. Kemudian ini sudah semua, hanya ada beberapa bagian yang harus kita edit. Coba kita buka dulu. Nah, di sini P-blocknya kita buka ya, supaya bisa kita edit. Nah, di sini kita klik tanda tambah di extrusionnya, ini kita edit sketch ya. Kemudian ini kita dimensionkan dari titik ini ke titik ini. Nah, ini 5,6, kita buat 5 di sini. Nah, kemudian kita finish. Oke, nah maka di sini juga ikut berganti. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus kita rubah lagi adalah di bagian, nah ini kita kontrol S ya, kita kontrol S. Tetapi sebenarnya ini masih ada yang harus dirubah ya, karena ini tinggi, ini seharusnya 8 juga nih. Ini 8, tinggi ini 8. Oke, coba kita buka lagi, kita edit sketch ya. Kita ambil dimension. Nah, ini 8 seharusnya, ini juga 8. Oh, kita kontrol Z dulu. Di sini ini kita delete dulu. Ini 8. Oke, dimension ini juga 8 ya, atau ini 6 ya, 6 ya, supaya proporsional. Ini 6 karena tidak ada ukuran di sini, 6. Oke, finish. Nah, otomatis ini juga mengikut ya. Nah, itu sudah. Kemudian yang ini kita kontrol S, kemudian kita open spindle-nya ya, spindle-nya kita open. Nah, ini harus kita edit ya di bagian ini ya. Nah, bagian ini, nah ini coba di revolutionnya kita edit sketch di sini. Nah, ini ya, ini kita hapus saja dulu ya, kemudian kita extend kan. Wah, ini ukuran ini harus kita delete, kita extend kan dulu nih. Nah, ini ukurannya ini juga kita delete, kita extend kan. Oke, kemudian kita klik finish, cap. Oke, nah ini jadi permasalahan di sini, kita edit
edit sketch. Nah, ini keluar dari jalurnya ya. Oke, tidak apa-apa, kita rubah dulu ya. Ini kita geser saja karena penentuan ini kemarin dari sini. Nah, kita delete saja dulu ini. Tunggu, kita klik finish dulu. Ini kita delete dulu. Oke, tunggu, kemudian ini juga kita delete dulu. Nah, seperti ini. Baru kita lakukan chamfer di sini. Kita chamfer yaitu sebesar 2 ya, kemudian apply. Oke, nah kita kembali dulu ke ini ya, ke drawingnya. Nah, di sini sudah terjadi perubahan nih ya, terjadi perubahan. Jadi ini kita dimensionkan kalau dari sini. Nah, ini baru benar 2 ya. Kalau kita lihat di sana, kita nolkan saja dulu, 0. Oke, kalau kita lihat di sini ukurannya itu 2 kali 45 derajat ya. Nah, selanjutnya di sini ada diameter 6. Nah, ada diameter 6, tetapi kalau kita lihat di sini ini tidak sesuai. Makanya ini seharusnya jangan kita buat jadi 2, tetapi ini 1 ya. Coba kita edit chamfernya ya, ini kita buat jadi 1. Oke, kemudian di pinnya ini kita lihat jadi 1. Nah, baru kemudian kita lakukan pemotongan di sini ya. Lakukan pemotongan, kita start 2D sketch-nya. Di sini harus jadi 18, maka di sini harus 6 ya, 7. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat garis bantu kemari sebagai garis cerminnya. Kemudian ini kita blok, kita mirror line ke sini, apply down. Coba kita ukur dulu bagian ini. Nah, ini 14, maka berarti ini 8, 9 ya, 9. Nah, ini kemudian kita klik finish, kita extrude cutkan dia ya, kita extrude cutkan. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil bidang ini, kemudian kita buat diameter di sini 6. Nah, seperti itu. Nah, kita klik finish ya, kemudian kita lakukan extrude cut tentunya, kita ambil drop all. Oke. Nah, ini kalau 1 baru dapat kita ya. Nah, tuh ya, kalau 1 kita dapat untuk pemotongannya ya, pemotongan chamfernya itu tadi ya. Nah, jadi harus 1 maunya. Nah, di sini karena chamfernya itu jadi tidak terlihat, nah jadinya lurus. Coba kita putar. Nah, seperti ini mungkin baru terlihat, maka di sini bisa kita putar saja ini. Edit view. Ini tidak terlihat ya. Coba kita geser saja dulu untuk spindle-nya ini, 6-nya ini. Coba kita buat di sini.
seperti ini edit sketch nya. Nah, kita edit sketch dulu. Di sini saya dimensionkan dari sini ke sini 3,5, saya buat 3 saja. 3,2. Oke, kita klik finish. Oke, kemudian kita balik kemari. Nah, ini masih belum terlihat ya, itu untuk chamfernya ya, makanya chamfernya itu sebenarnya 2 sih, tapi kita coba lagi di sini. Untuk chamfernya ini edit fitur ini 2, kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, baru terlihat. Maka ini kita delete. Ini pergeseran ke dalam. Ini untuk ukuran ini spindle-nya kita edit sketch lagi. Kesana itu 4,5. Oke. Nah, di sini 4. Oke. Nah, seperti itu, kita klik finish. Nah, mungkin ini baru pas mungkin. Nah, ini malah masih kurang ya. Saya edit lagi, saya edit sketch lagi. Dari sini itu 4,3. Atau di sini 4 atau 3,5 kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik finish. Oke, kita lihat pinnya. Ini bergeser ya, geser, karena ini sebenarnya bukan dari titik tengah yang ini ya, dari titik tengah ini seharusnya. Nah, tapi ini tidak masalah saya kira. Nah, ini sudah seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita berikan pengukuran dimension 1. Seharusnya ini 2 ke sini. Sebentar, spindle kita edit scan. Kalau 3, nah, mungkin 3 bisa. Oke, seperti itu. Kita kehilangan garisnya. Edit view. Oke. Kita tinggal ubah saja ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini dimensionnya ya, setidaknya kita sudah tahu cara menggunakan drawing ya. Drawing ini kita nolkan, kita buat seperti ini. Nah, jika ini 3 dimensinya akan kita buat lagi, maka kita place view project ini, atau assembly-nya kita place saya base, kita ambil di sini, kemudian ambil assembly-nya. Nah, seperti ini, kita ambil assembly-nya, kemudian ini kita home kan, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia assembly-nya. Oke ya, ini dia. Nah, untuk pembuatan angka ya, di sini bisa kita lakukan dengan teks ya, buat teks di sini. Kemudian ini kita ketikkan saja 1, misalnya 1
ya, mau seperti ini. Satu skala 1:1, skala 1:1, kita klikkan OK. Nah seperti itu. Kemudian duanya begitu juga sampai tiganya kita gunakan saja teks ya. Nah untuk selanjutnya di sini kita bisa menggunakan path list ya. Path list pertama itu kita lakukan klik di sini path list, kemudian kita klik ininya ya, prismanya, kemudian kita bisa menggunakan path list, kita buka dari assembly-nya, open ya. Nah kita bisa pakai kita select view ya, kita select view ini, kemudian kita OK kan. Oke, nah seperti ini. Oke ya, ini path list ya. Ini bisa kita rubah, kita klik 2 kali ya. Di sini kita rubah ya, deskripsinya tidak ada, misal kita remove, kita klik OK. Nah apply, OK. Nah ini tidak ada lagi ya, hanya ada kalau kita lihat di sini. Nah ini deskripsinya ada, tapi bisa kita hapus kalau tidak dibutuhkan ya. Nah ini bisa juga kita edit ya, bisa kita edit untuk tulisan path listnya tadi ya. Ini path listnya, sebentar kita cari dulu di sini posisi dia itu di mana. Nah ini nanti untuk path list dan sebagainya bisa di explore sendiri ya masing-masing ya, karena bukan ini saja yang harus kita selesaikan, banyak pekerjaannya harus kita selesaikan selain membuat seperti ini. Nah jadi silakan nanti di explore sendiri, dicari tahu bagaimana merubah dan sebagainya. Nah saya kemarin dapat, sekarang mungkin ini sudah lupa lagi saya. Seharusnya ini bisa kita rubah, tulisan path listnya itu bisa kita rubah, tapi di sini tidak terlihat lagi saya di sini ya. Nah di bagian ini tadi ini tidak aktif nih, kita ganti misalnya path list ini menjadi seperti ini, daftar komponen, misalnya daftar komponen. Nah seperti itu, kita ganti nih daftar komponen, apply, OK ya. Nah ini daftar komponen, kemudian ini daftar komponen. Nah kalau path listnya itu tidak ada tempat merubahnya di sini ya, tidak ada tempat merubahnya di sini. Jadi itu sudah kita ikuti aja, itu tidak jadi masalah saya kira. Nah selanjutnya di sini ya, nah ini saya geser dulu sedikit. Di sini kita ada menggunakan balon ya, menggunakan balon. Nah di sini balon ya, kita klik balon atau balon, auto balon, kita select ini, kita select OK.
select ininya. Pertama itu ini bidang ini, kemudian bidang ini ya. Nah, select placementnya. Bisa kita round ya, bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, misalnya seperti ini aja dulu. Nah, kita klik apply. Oke, cancel. Nah, ini sudah menjadi balon ya. Kira-kira seperti ini. Satu itu sudah masuk ke batang plate blocknya, duanya rangka ya, tiganya itu spindle dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dalam materi yang kali ini ya. Terdapat tadi sedikit ada kesalahan dan sebagainya ya, itu mohon dimaklumi saja ya. Nanti kita cek lagi kesalahannya itu di mana. Nah, jangan lupa ya, ketika membuat gambar ini sesuaikanlah dengan gambar teknik, sesuai dengan kaidah gambar teknik. Misalkan ini harus ada garis sumbu, maka kita buat seperti ini ya. Ini juga harus ada garis sumbu, maka buat seperti ini ya. Kemudian ini kita tarik sedikit, ini kita tarik karena ini merupakan gambar teknik. Nah, kemudian ini juga ada diameter, maka ini harus ada garis sumbu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tarik sedikit. Oke, kemudian ini kita ganti center line ya, supaya bentuknya garis sumbu. Nah, demikian juga ini juga ada garis sumbunya ya. Nah, seperti ini tinggal kita tarik saja supaya sesuai dengan kaidah gambar teknik. Nah, ini juga kita ganti ini jadi center line. Nah, saya tidak memberitahukan lagi bagaimana merubah center line ini supaya menjadi ini, karena kemarin di apa sudah kita coba. Nah, di sini juga ada garis sumbu, kita klik di sini ya, kemudian kita klik di sini. Oke, nah ini harus ada. Nah, bagian-bagian yang harus kita beri garis sumbu, menandakan bahwasanya bidang itu adalah berbentuk lingkaran atau diameter. Oke, terima kasih. Sekian, semoga ini membantu dalam kita membuat sebuah drawing. Untuk yang lainnya nanti boleh kita lihat, termasuk ketika membuat section ya, atau pemotongan seperti ini. Nah, contohnya itu saya contohkan aja, ini kita klik section, misalnya bagian ini mau kita belah. Nah, contohnya seperti ini, tarik garis seperti itu, kemudian klik kanan continue. Nah, kita tarik aja nih, kemana gitu. Nah, misalnya di sini. Nah, maka jadinya seperti ini, langsung ada tanda pemotongan ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ini ada arsiran. Arsiran ini bisa kita edit ya. Contohnya ini kita klik 2 kali arsirannya, kemudian skalanya ini kita rubah misalnya 0,5 jarak arsirannya. Nah, menjadi lebih kecil seperti ini. Demikian juga ini, misalnya ini terlalu jarang, kita klik garis arsiran ini 2 kali, kita ganti misalnya 0,5 ya, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini bidang-bidang yang tidak dibutuhkan, misalnya seperti ini misalnya ya, tapi ini tetap terlihat dia. Oke, ini saya close dulu, yes. Kita simpan, ini juga kita simpan. Oke, ini dari sini ya. Kemudian misalnya ini mau kita hilangkan ya, bisa saja, ini terlalu ramai ya, tapi sepertinya ini sudah aktif, atau ini saya hapus dulu. Oke. Nah, baru saya projectkan lagi, klik kanan, klik. Nah, seperti ini
masih aktif. Oke, saya kira ini sudah sangat membantu ya dalam pembuatannya. Untuk menghilangkan ini tinggal klik kanan edit view ya, tinggal ubah ini kemari. Nah sudah seperti itu, saya sudah jadi. Saya kira baik sahabat inventor, mungkin itu saja. Terima kasih sudah melihat video ini dan membantu saya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan semua ya. Di sini tadi ada sedikit kesalahan-kesalahan ya, itu juga merupakan jadi pembelajaran bagi kita bahwasanya untuk membuat sesuatu benda itu harus dengan ketelitian. Terima kasih, sampai bertemu kembali.